Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'. Halo semuanya, apa kabar? Semoga keadaan kalian semua dalam keadaan baik, sehat walafiat. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai beriman kepada kitab-kitab Allah. Jadi, Ibu harap kalian dapat menerapkan perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah dalam kehidupan kalian sehari-hari. Oleh karena itu, kita akan mempelajarinya agar kalian tahu gimana sih beriman kepada kitab-kitab Allah itu. Subbab yang akan kita bahas hari ini adalah pertama, pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah, dan kedua adalah kitab-kitab Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Sebelum kita memulai materi hari ini, Ibu harap kalian mengisi absen terlebih dahulu pada link yang telah Ibu bagikan yang ada di Google Classroom. Karena Ibu pertama kali masuk di kelas ini, jadi izinkan Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Syarifah. Ibu adalah mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin, jurusan Pendidikan Agama Islam. Jadi, di sini Ibu sedang melaksanakan praktek pengalaman lapangan alias PPL, sekaligus membantu Bapak Hamdan mengajar kalian semua. Langsung saja ke materi pertama, yaitu pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Iman artinya mempercayai dengan sepenuh hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Kemudian, beriman dengan kitab-kitab Allah artinya mempercaya dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada Nabi dan Rasul untuk menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, ketika kita mengimani kitab-kitab Allah, kita perlu memberikan bukti bahwa kita benar-benar mengimani kitab-kitab Allah. Misalnya, kita sudah meyakini dengan sepenuh hati, dan ketika orang lain bertanya tentang keimanan kita terhadap kitab Allah, maka kita akan menjawab, iya, kita meyakini hal tersebut. Dan hal ini juga didukung dengan perbuatan-perbuatan kita yang sudah berdasarkan dengan hukum-hukum yang tercantum dalam kitab-kitab Allah. Seperti pada Quran Surah Al-Isra ayat 32, Bismillahirrahmanirrahim, La taqrabuz zina, artinya jangan mendekati zina. Maka, sebagai orang yang beriman terhadap kitab-kitab Allah, kita tidak akan mendekati zina. Kemudian, kitab-kitab Allah. Sekadar informasi bahwa kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul itu jumlahnya ada 104. Hanya saja jumlah yang 104 itu tidak berbentuk kitab, melainkan bentuknya lembaran-lembaran. Dan yang wajib kita ketahui itu hanya ada 4, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat ini berasal dari bahasa Ibrani, yang artinya kitab Taurat ini bertuliskan dengan bahasa Ibrani. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk menjadi petunjuk bagi Nabi Musa dan bagi kaumnya Nabi Musa, yaitu Bani Israel. Kitab Taurat ini juga sudah disebutkan dalam Al-Quran, salah satunya pada Quran Surah Al-Isra ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudal li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila. Yang artinya, dan kami berikan kepada Nabi Musa kitab Taurat, dan kami jadikan kitab Taurat ini petunjuk bagi Bani Israel, dengan firman, janganlah kamu mengambil penolong selain aku. Quran Surah Al-Isra ayat 2. Kitab Taurat ini adalah kitab yang berisi undang-undang atau hukum yang disebut dengan Ten Commandments atau 10 perintah Tuhan. Nah, yang pertama, kewajiban meyakini keesaan Allah. Yang kedua, larangan menyembah berhala. Yang ketiga, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Yang keempat, perintah menyucikan hari Sabtu. Yang kelima, perintah menghormati kedua orang tua. Keenam, larangan berbuat zina. Ketujuh, larangan sumpah palsu. Kedelapan, larangan mencuri. Kesembilan, larangan mengambil hak orang lain. Dan kesepuluh, larangan membunuh sesama manusia. Kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur ini berasal dari bahasa Ibrani yang disebut juga dengan Mizmar. Mizmar ini sendiri memiliki makna nyanyian rohani yang dianggap suci. Zabur adalah kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Bani Israel melalui utusannya yang bernama Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur berisi kumpulan ayat-ayat yang dianggap suci. Ada 150 surah dalam kitab Zabur yang tidak mengandung hukum-hukum, tetapi hanya berisi nasihat-nasihat, hikmah, pujian, dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara garis besar, nyanyian rohani yang disenandungkan oleh Nabi Daud alaihissalam dalam kitab Zabur terdiri atas 5 macam. Pertama,
nyanyian untuk memuji Tuhan. Kedua, nyanyian perorangan sebagai ucapan rasa syukur. Ketiga, ratapan-ratapan jamaah. Keempat, ratapan dan doa individu. Dan yang kelima, nyanyian untuk raja. Ketiga, kitab Injil. Kitab Injil ini adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam dalam bahasa Suryani. Nabi Isa ini diutus untuk mengajarkan tauhid kepada umat atau pengikutnya, yaitu dari kaum Nasrani. Isi kandungan kitab Injil adalah sebagai berikut. Pertama, perintah kembali pada tauhid yang murni. Kedua, pembenaran terhadap kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Ketiga, ajaran agar hidup sederhana dan menjauhi sifat tamak. Keempat, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Kelima, keterangan bahwa di akhir zaman akan lahir Nabi dan Rasul, yaitu yang bernama Muhammad atau Ahmad. Sayangnya, kitab Injil dan Taurat di zaman sekarang sudah tercampur oleh tangan manusia. Kitab Injil yang sekarang memuat perjalanan hidup Nabi Isa alaihissalam, dan kitab ini ditulis berdasarkan karangan penulisnya, yaitu Markus, Matius, Lukas, dan Yohana. Yang keempat, ada Al-Quran. Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan tidak sekaligus, melainkan memerlukan waktu kurang lebih 23 tahun, atau lebih tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat, Zabur, dan Injil, Al-Quran ini diperuntukkan untuk seluruh umat manusia dari berbagai kalangan, tidak hanya untuk bangsa Arab, dan tidak memiliki batasan waktu. Oke, materi hari ini cukup sampai di sini saja. Apabila kalian memiliki pertanyaan tentang kitab-kitab Allah, silahkan kalian isi pada kolom komentar yang ada di Google Classroom. Dan Ibu beri waktu 10 menit untuk menuliskan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nanti akan Ibu jawab. Apabila kalian sudah selesai menonton video ini, jangan lupa untuk cek tugas, karena di sana ada tugas untuk kalian semua. Tidak banyak, hanya satu soal. Ketentuannya adalah kalian bisa menjawab pertanyaan tersebut dengan tulis tangan atau diketik menggunakan handphone atau laptop atau sebagainya. Yang penting jawaban kalian dapat terbaca. Berikan jawaban terbaik kalian. Dengan begitu berakhirlah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harap kalian dapat memahami materi pada hari ini dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.